Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah MTSN Tarik beserta Pak Wakasek, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta pegawai yang berada di lingkungan MTSN Tarik, dan yang saya cintai serta saya banggakan peserta didik baru MTSN Tarik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena rahmat serta hidayahnya sehingga kita pagi hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para peserta didik baru yang saya cintai dan saya banggakan, pagi hari ini terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya adalah Prapto. Kemudian pangkat sudah jelas. Kemudian rumah saya Desa Kuatu, Kecamatan Mojanyar, Kabupaten Mojokerto. Kalau dari sekolah MTSN ini kurang lebih 1 kilo dan dekat dengan Longstrok. Para peserta didik baru yang saya hormati atau peserta MPLS, yang pertama kami sampaikan yaitu masalah kenakalan remaja. Sebelum kita membahas kenakalan remaja, mari kita terlebih dahulu apa sih yang dikatakan dengan remaja tersebut. Remaja yaitu tidak tertulis dalam undang-undang. Jadi secara psikologis yang dikatakan remaja itu adalah berumur 12 tahun sampai 21 tahun. Dan itu pun remaja masih dibagi 3, yaitu yang pertama remaja awal, kedua remaja pertengahan, ketiga remaja akhir. Remaja awal yaitu umur 12 tahun sampai kurang lebih umur 15 tahun, dan remaja tengahan yaitu umur 15 tahun sampai kurang lebih 18 tahun, dan remaja akhir umur 18 tahun sampai 21 tahun yang belum menikah. Itu yang dikatakan remaja, karena remaja memang tidak tertulis dalam undang-undang, lain dengan anak. Kalau anak itu tertulis dalam undang-undang, yang dikatakan anak yaitu umur sampai dari kandungan sampai 17 tahun, itu dikatakan anak. Dan dalam kandungan itu pun kalau ada permasalahan, kalau tidak permasalahan berarti 1 tahun sampai 17 tahun. Umur 18 tahun itu sudah dikatakan dewasa. Itu. Jadi agar dipahami untuk masalah remaja maupun anak. Dan selanjutnya kita membahas masalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja di sini yaitu definisinya atau yang dimaksud dengan kenakalan remaja itu yaitu suatu tindakan dan tidak ketaatan dengan aturan lingkungan atau norma lingkungan yang berlaku di masyarakat. Itu yang dikatakan kenakalan remaja. Kami ulangi, suatu tindakan yang bertentangan atau melanggar norma aturan yang ada di masyarakat. Itu yang dikatakan remaja. Kenapa kok anak-anak itu melakukan atau bisa nakal? Yang pertama yaitu dari pribadinya sendiri. Pribadi sendiri karena sejak awal mungkin tidak berhasil dalam menjalankan suatu proses
kehidupan di mana yang mestinya anak tersebut menjalankan suatu kehidupan dengan lancar, tetapi karena sesuatu hal sehingga proses dalam kehidupan tersebut terhadang, sehingga melakukan di luar sana suatu kegiatan-kegiatan yang melanggar norma-norma aturan yang ada di lingkungan. Itu yang dari dalam pribadinya anak tersebut. Tetapi yang dari luar yaitu karena yang pertama yaitu dari keluarga. Dari keluarga sendiri kemungkinan keluarga kurang harmonis sehingga anak tersebut melakukan kenakalan remaja. Yang kedua yaitu salah pergaulan, salah memilih teman. Contohnya kalian ini masih umur 12 tahun, masih remaja awal, tetapi kalian berteman dengan remaja tengah. Katakan dalam hal ini remaja tengah itu sudah anak SMA, sehingga kalian untuk menyamai suatu kegiatan atau apa yang keinginan dari mengimbangi keinginan dari pelajar SMA tersebut atau remaja tengahan, kalian ini tidak bisa, sehingga terjadilah kenakalan remaja. Itu yang bisa dikatakan suatu kenakalan remaja. Banyak contoh di luar sana yang dinamakan kenakalan remaja itu, yaitu yang pertama yaitu berbohong. Berbohong itu masuk kenakalan remaja. Kemudian kalau lingkungan sekolah kalian itu membolos, kemudian coret-coret tembok, kemudian pemalakan, kemudian tawuran, itu yang ada di lingkungan sekolah. Contohnya kalau kalian berbohong, dalam hal ini satu kali kalian berbohong, maka kurang lebih kalian akan melakukan kebohongan sampai 4 kali. Tinggal yang menanyai kalian itu berapa kali, itu kalian akan berbohong. Contohnya kalau kalian bolos sekolah, saat masuk sekolah itu ditanya oleh bapak ibu guru, kenapa kamu bolos? Kamu pasti menjawab, ban saya bocor pak, bu. Itu sudah bohong 1 kali. Kemudian bocor yang mana? Yang depan apa yang belakang? Kamu jawab yang depan. Nah, itu sudah bohong berapa? 2 kali. Kemudian kamu ditanya lagi, kamu tempelkan di mana? Di Pak si A, namanya siapa itu? Kita tidak tahu lah, itu sudah berbohong. Kemudian bayar berapa kamu? Lah itu sudah berbohong berapa kali itu? Banyak sekali. 1 kali kebohongan akan berkembang menjadi berkali-kali bohong. Itu berarti mulai kenakalan remaja. Kemudian untuk lingkungan sekolah, di sekolah bapak ibu guru sudah membuat aturan di mana semua murid tidak boleh coret-coret tembok, tetapi kalian tetap melakukan coret-coret tembok. Berarti kalian sudah melakukan suatu kenakalan remaja. Kemudian yang ketiga yaitu pemalakan. Kadang kalian saat sekolah mungkin ada teman kalian yang uang sakunya banyak, itu kalian palak atau dimintai uang, itu juga suatu kenakalan remaja. Dan selanjutnya masalah tawuran. Tawuran dalam hal saat kalian sekolah itu bisa dikatakan kenakalan remaja. Kemudian yang di luar sana kenakalan remaja juga masih ada. Contohnya seperti balap liar. Kemudian masalah geng motor. Dalam hal ini balap liar dengan geng motor sangat berbeda sekali. Kalau balap liar itu suatu kelompok dengan menggunakan mobil atau motor adu kecepatan tanpa izin di jalan umum
melakukan adu kecepatan. Itu yang dinamakan balap liar. Kemudian sedangkan geng motor satu kelompok dengan menggunakan sepeda motor dan tindakannya selalu meresahkan masyarakat serta melakukan tindak pidana. Jadi divisinya lain ya untuk balap liar dan geng motor. Kalau balap liar suatu kelompok dengan menggunakan mobil atau motor dan melakukan adu cepat di jalan raya tanpa izin. Nah, ini dampaknya sangat banyak sekali dan sangat merugikan kalian kalau memang tergabung di situ atau melihat di situ. Oleh karena kami berharap kepada peserta didik baru jangan sampai melakukan atau melihat yang namanya balap liar. Itu kalau dulu ditarik itu antara Kemuning sampai Tarik, kemudian di Medowo itu Gamping Rowo itu, jadi desa Kedung Bocok ke arah utara itu tempatnya dulu, tetapi saat ini sudah tidak ada. Dan di Krian itu di bypass. Kenapa kok yang namanya balap motor itu bisa yaitu merusak diri kalian? Karena apa? Balap liar itu dilakukan itu tidak ada siang hari yang namanya balap liar. Balap liar itu dilakukan saat malam hari. Malam hari sekitar jam 1 malam. Jam 1 malam itu kalau belum atau katakan belum selesai itu sampai subuh. Sehingga saat kalian belajar itu sangat terganggu sekali saat pagi hari. Dan dampaknya merugikan kalian tidak bisa belajar, bisa bolos, serta saat di lokasi balap liar keselamatan kalian ini juga tidak bisa dipertanggungjawabkan karena namanya balap liar tanpa izin. Itu tempatnya di jalan raya, penonton itu juga tidak teratur, jadi berhamburan. Lain dengan gas track. Gas track itu balapan tetapi ada izin, penonton juga sudah teratur. Jadi baik keselamatan yang melakukan balapan maupun penonton saat gas track itu untuk keselamatannya sudah terjamin. Lain dengan balap liar. Oleh karena itu, mari kita patuhi Bapak Ibu guru, orang tua, di mana kalian itu adalah tugas saat ini adalah belajar dan belajar. Jangan macam-macam dalam hal berpikir. Tugas kamu saat ini belajar. Orang tua kamu mencari nafkah, tujuannya itu adalah untuk kalian. Yang namanya Bapak Ibu guru, yang namanya orang tua, tidak ada yang namanya anaknya atau anak didiknya tidak berhasil. Semuanya berpikir positif 100%, itu anak didik atau anaknya harus berhasil dalam menjalani kehidupan. Kenapa demikian? Karena memang dengan tulus, di mana sebagai anak atau sebagai anak didik, siapa yang mengatui di rumah mau di sekolah itu bisa berhasil. Itu tidak ada anak berhasil tanpa doa orang tua serta tidak mentaati Bapak Ibu guru. Anak yang saat ini sering berhasil itu adalah taat kepada orang tua dan taat kepada Bapak Ibu guru. Itu yang dinamakan kenakalan remaja. Selanjutnya yaitu kita
memberikan masalah lalu lintas. Lalu lintas kalau dulu atau sekarang berkelanjutan, ada program dari kepolisian yaitu Save of Student atau SOS, di mana tujuannya adalah meredam pelanggar lalu lintas, terutama anak sekolah. Kenapa demikian? Karena pelanggar lalu lintas hampir 13% itu adalah anak sekolah. Dan korban dari kecelakaan, kami ulangi, pelanggar lalu lintas itu 3, berapa itu adalah dari anak sekolah. Kemudian korban lalu lintas hampir 13% itu dari anak sekolah. Makanya ada program SOS atau Save of Student, di mana murid-murid atau anak sekolah tidak boleh membawa motor. Karena apa? Di mana anak tersebut atau kalian semuanya saya yakin bisa naik sepeda motor, tetapi yang namanya safety riding atau untuk keselamatan kalian itu kalian belum tahu. Karena apa? Karena di situ ada aturan-aturan main saat berada di jalan. Saat mengendari sepeda motor ini, kita ini harus ada feeling. Kapan kita ini nyalip, kapan kita ini menyalakan lampu rating, kapan kita nyalakan lampu depan, ini harus tahu. Karena saat ini kebanyakan anak-anak itu memakai sepeda motor tidak tahu yang istilah teorinya naik sepeda motor bagaimana, karena belum dewasa, belum punya SIM. Apalagi surat-suratnya sekarang tidak ada, protolan semuanya. Nah itu, jadi pelanggar itu paling banyak itu dari anak didik sekolah. Dalam arti anak sekolah itu pelanggar paling banyak. Dan jangan sampai kecelakaan itu terjadi, kita harus save of student. Sepeda motor disimpan di rumah. Karena apa? Karena kalau kalian kecelakaan, masa depan kalian sudah tidak ada artinya. Namanya gagal menjalani kehidupan. Itu. Selanjutnya kita masalah narkoba. Apa sih narkoba itu? Narkoba itu adalah singkatan. Narkoba itu narkotika, konyak psikotropika, dan banyak itu adalah bahan-bahan berbahaya. Narkotika termasuk ganja. Definisi narkotika yaitu suatu zat dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis atau bukan sintetis, atau olahan atau bukan olahan, yang karena pemakaiannya itu bisa membuat kecanduan. Dan siapa yang memakai narkotika ini, yang diserang adalah susunan saraf tubuh. Jadi bisa menurunkan rasa nyeri, menurunkan rasa sakit. Jadi saat menggunakan narkotika ini dicubit aja tidak terasa. Itu karena susunan saraf tubuh. Selanjutnya psikotropika, yaitu suatu obat di mana berupa pil, yang mana yang diserang adalah susunan saraf otak. Contohnya yaitu apa? Pil koplo. Itu makanya saat anak menggunakan pil koplo itu yang diserang susunan saraf otak, di mana hanya geleng-geleng saja. Selanjutnya yaitu masalah bahan-bahan berbahaya. Contohnya apa? Bensin, insektisida, itu yang dinamakan obat berbahaya. Kenapa kok sampai memakai narkoba? Yang pertama yaitu memang salah pergaulan, salah memilih teman. Oleh karena kalian harus hati-hati, jangan sampai memilih teman itu salah, sehingga tidak menguntungkan diri kalian
tetapi malah menjerumuskan kalian. Jangan sampai itu terjadi. Kalian harus berhati-hati, apalagi saat ini perkembangan jiwa kalian, ini peralihan dari anak ke remaja, ini sangat rentan dengan adanya pemikiran-pemikiran atau mudah terhasut atau mudah mengikuti atau keinginannya sangat kuat, yaitu untuk meniru idola, padahal idola tersebut adalah salah, atau ikut meniru kakak-kakaknya atau meniru teman-teman kalian, di mana teman kalian adalah melakukan kesalahan, apalagi melakukan suatu tindak pidana. Jangan sampai itu terjadi. Itu yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat kepada anak didik baru. Terakhir kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.